Gurih guys. Mamma mia, lezatos. Hola teman-teman Slim semuanya, kembali lagi di Seven Production. Nah teman-teman, jadi kali ini kita berada di salah satu coffee shop ya. Ini teman baik gua nih, dosen juga profesinya. Nah jadi saat ini kita akan coba makan siang di sini dulu. Setelah itu kita akan coba banyak tanya tuh nantinya ya. Kita akan coba belajar banyak ilmu dari si pemiliknya ya. Jadi kita berada saat ini di Olivia Coffee and Eatery. Sambil menunggu makan siangnya datang, kita lihat dulu coffee shopnya. Ups, kayaknya makannya udah nyampe. Sip, thank you deh. Katsu, Chicken katsu, nasi goreng. nasi goreng Olivia. Tahu dimati. Thank you Jay. Ya, baik teman-teman. Jadi gila perut gue udah lapar banget ya. Oke guys, jadi kita mau makan. So biar ganteng, topinya harus dibalik kata orang. Biar beretika katanya. Ya, oke. Gurih guys. Mamma mia, lezatos. Itu mesti coba. Pak Tito nih salah jurusan. Ya, dia salah jurusan. Ternyata dia jago kuliner. Enggak hanya jago buat kopi doang. Ya, ini ancaman guys, ancaman. Hmm. Hilang lapangan bola gua guys. Jadi lapar itu. Jadi lapar itu. Guys, ini ancaman guys. Tak dapat buat saladnya. Lagi ini kok. Tapi pas ini pula ya, ini udah oke lah. Bangun hari. Oke teman-teman, jadi kita udah selesai nih makan siangnya. Dan selanjutnya mungkin kita akan langsung aja nih nanti ya ngobrol banyak sama pemiliknya, teman gua yang pastinya Pak Tito dan istrinya ya.
Oke teman-teman semuanya, nah jadi sekarang seperti yang kayak gue bilang tadi, kita akan ngobrol-ngobrol nih. Pokoknya gue pengen banyak tahu sih dari Olivia Coffee and Eatery ini ya. Ini sekarang udah bareng sama pemiliknya, ownernya, ada Kak Keti ya, dan ada Pak Tito, dosen juga profesi sama. Nah jadi teman-teman, gue selalu bilang di beberapa konten gue bahwa memang gue salut sama dosen yang memang dia selain ngajar bisnis di kampus, tapi juga dia praktekkan tuh ilmunya. Nah jadi ini salah satunya nih, salah satu inspirasi. Jadi sebenarnya gue menganggap dia inspirasi karena apa? Dia ini buka pada zaman pandemi tuh, ya. Jadi pada saat COVID, terus Pak Tito sama istri itu kepikiran tuh buat buka coffee shopnya. Aku ingin tahu sebenarnya Pak Tito, lu idenya itu dari mana sih sebenarnya? Oke guys. Oh, channel aja. Iya, iya, sebenarnya. Bukan channel kita. Bukan channel kita ya. Oke, sorry. Ya, semoga di channel ini jadi trending nomor 1 ya. Amin. Terus by the way, selamat dulu nih buat Pak David udah mencapai target di YouTube-nya, udah dapat pundi-pundi dari Iya. itu. Amin. Semoga kecipratan nih di sini. Amin. Amin ini ya. Namanya amin. Mengenai coffee shop ini, jadi ceritanya kita nggak ada duit pak. Bohong banget. Itu jujur, kita nggak ada duit sama sekali. Iya, jadi kalau misalkan diceritain kenapa berani di pandemi ini, banyak keuntungan sebenarnya. Kalau kita buka di era pandemi ini, pertama semua dari harga ruko semuanya diskon. Karena iming-imingnya bukan iming-iming, jadi kita ngebandingnya, Pak, rukonya nggak bisa kurang, kan lagi pandemi ini. Saya juga baru mau coba usaha gitu. By the way, untuk para pakar-pakar kopi, izinkan saya mengucapkan salam kenal nih buat yang nonton, karena saya pemain baru di sini. Semoga kalau teman-teman yang di Batam bisa mampir ke tempat kita, terus ya teman-teman bisa komen semuanya. Baik lagi tadi kenapa bukanya di era pandemi, Pak? Betul. Karena COVID-nya sih yang jagoan. COVID-nya jagoan buat kita jadi mikir gimana caranya bisa bergerak terus memang base-nya kita buat Olivia ini untuk saling membantu sih. Maksudnya membantu itu misalkan ada dari teman-teman, kebetulan di sini partnernya kan mahasiswa juga. Oke, mahasiswa. Jadi pekerjaannya Pak Tito itu juga teman mahasiswa ya. Iya. Namanya Jahil. Bukan Jahil, Jehil. Dia nggak Jahil kok. Jadi kalau mahasiswa ini gampang, tinggal dipelototin, lu kerja bagus. Nanti biar dapet poinnya, nilainya bagus. Tapi teman-teman nggak, kalau gue percaya Pak Tito orangnya kayak gitu. Dia bercanda aja. Dia orangnya profesional kok. Jadi kalau teman-teman memang mau dapat nilai bagus, ya udah datang aja ke coffee shopnya. Ini sama aja ya. Jadi order yang banyak minimal 100.000 purchase-nya. Lebih parah. Tapi kalau boleh tahu, ya karena suami istrinya buka usaha, ide itu datang pertama kali lebih ke Kak Keti-nya atau lebih ke Pak Tito-nya, atau justru datangnya bareng-bareng? Ide sebenarnya berdua. Terus awalnya sebelum buka ini kita kan main bazar bareng sama Kangen Dimsum. Kang Sejeko ya, Sejeko. salah satu dosen kita juga. Dialah yang terus kasih motivasi sama Pak David, suruh aja Pak buka apa lagi gitu. Jadi pas
kita udah main bazar, kepikiran kan kenapa nggak kita buat coffee shop kecil, ya minimal buat apa ya, menampung ide-ide kita dulu gitu. Kebetulan istri juga pengen banget kan punya coffee shop. Makanya kita bukanya di era pandemi karena kita jujur aja nggak punya dana yang banyak. Dan kalau yang punya tempat juga sebenarnya juga mencari penyewa juga Iya, ya. lagi cari sewa. Jadi memang COVID itu luar biasa sih si COVID itu. Kalau kita berpikir positif banyak terbantu dari COVID-nya. Nah kalau seandainya Kak Rinti, nah Kak kalau soal konsep pastilah Kakak punya kiblat dong, ya. Coffee shop yang Kakak paling sering tongkrongin atau misalnya pernah lihat itu kalau dari secara konsep kiblatnya mana Kak? Sebenarnya sih pengennya itu awalnya pengen punya coffee shop yang tempatnya nyaman, nggak terlalu busy. Jadi kayak orang yang eksekutif atau misalnya mahasiswa itu tuh bisa kesini bisa sambil kuliah atau kerja gitu. Karena kan gue ini kan sales nih Pak, sales hotel. Ya. Nah jadi kan kita tuh sering banget ke coffee shop satu, yang satu lagi ketemu klien atau untuk sekedar ngerjain report aja karena pengen ganti suasana baru juga gitu. Jadi tuh gue pasti cari coffee shop yang nyaman, yang enggak sih yang memprovide kebutuhan gue seperti internet sama stop kontak gitu. Betul. Jadi terus juga harganya nggak terlalu mahal gitu. Jadi memang awalnya sih di situ, aduh pengen deh punya coffee shop dan juga memang ini sebenarnya impian dari zaman kuliah. Udah sampai kuliah justru ya? Iya, udah pengen banget gitu, tapi memang ya mungkin rezekinya baru dan kesempatannya baru sekarang ini sampai ya. Dapat juga mungkin suaminya yang memang dosen beverage ya? Iya. Jago minuman. Iya, ketemu sama yang jago bikin minuman. Jadi Buat air putih. Jago buat air putih tinggal nuang doang. muring doang ya. Jadi ketemu lah sama suami yang emang basicnya di food and beverage, terus juga dia juga bantuin juga untuk kayak sistemnya. Jadi ya udah jadilah, dan keluarga juga dukung sih, dan orang tua yang penting sih orang tua sih dukung. Itu dukung. Itu 100%. Betul. Jadi kayak teman-teman mahasiswa juga kayaknya kita semua itu sepakat bahwa sukses dimulai dari doa orang tua. Jadi buat teman-teman boleh percaya diri, punya kemampuan, punya keahlian, tapi kayaknya kalau kita pikir tanpa doa dari orang tua, terlebih ibu ya, itu jalannya nanti agak susah ya. Jangan lupa ya berdoa gitu ya. Nggak ada yang lebih kuat deh dari doa di dunia ini. Iya. Tapi kalau konsepnya sendiri Kak, lebih banyak cenderung ke coffee shop luar negeri atau dalam negeri? Luar negeri. Luar negeri ya. Jujur sih, karena cari-cari dari yang gampang ya, Pinterest. Oh iya. Dari Pinterest kan banyak banget tuh gambar-gambar coffee shop yang lucu-lucu, dan kurang lebih pengennya tuh konsepnya warnanya nggak mau terlalu banyak gitu. Jadi memang pengen putih karena lebih terang tempatnya, terus agak warm juga dengan warna coklatnya, terus dimasukin warna hijau-hijau dari si daun-daunan aja gitu. Udah sih, jadi kayak barang-barangnya juga kebanyakan kayak black, coklat. Ya. Tapi memang sih pada saat kemarin kita di Desember ya opening, nah itu kan gue datang dan baru pertama kali itu melihat setapannya. Awalnya sih memang melihat masih nge-setup, masih belum kelihatan lah. Tapi setelah datang pertama kali gue merasakan yang pertama tuh nyaman ya. Jadi dari Olivia ini di situ gue merasa langsung wah ini cocok banget buat gue yang suka edit video ya. Gue ngambil nge-editing buat channel Seven Production, biasanya juga ngedit masih sendiri tuh. Nah kadang kayaknya butuh tempat-tempat yang kayak gini. Jadi ini bagus banget ya teman-teman. Kalau menurut pendapat gue pelajaran terpentingnya jangan terlalu fokus sama sumber daya yang kita tidak miliki, tapi maksimalkan yang kita miliki. Jadi melihat luasnya pun ini sebenarnya bukanlah yang sangat-sangat luas, tapi bisa senyaman ini penting. Berapa deh ukurannya? Kurang lebih 1 hektar. Lari ya kan. Nanti Pak Asman ya, yang tempat kita kerja ngedengarnya ciut. Saya pas banget. Jadi ukurannya kira-kira 5 meter ke panjangnya 5 meter, luasnya 4 meter. Jadi kecil aja sih. Nggak kecil sih, sedang, tapi cukup lah untuk menampung berapa kursi nih. Sekitar 10 di dalam cukup lah, 10 sampai 12. Kalau sampai luar 20 packs sanggup. Sanggup ya.
Ini juga rencana mau kita lantai 2 mau dibuat juga Pak. Tapi kita masih belum dapat konsepnya yang benar-benar cozy ya, bawah sama atas kan harusnya harus satu apa? Inline kalau bahasa Kawan dosen kita. bahasa ininya inline. Iya benar sih. Selaras senada. Jadi lagi isi kerja jadi udah resign. Dari saya. Bu, apa kabar Bu? Gue sudah nonton. Atau ibu nonton kan? Sehat-sehat Bu ya. Saya udah buka coffee shop nih Bu. Kalau Batam boleh mampir. Iya. Nah, kalau soal kita bilang apa ya interiornya kan ada semacam banyak ornamen nih Kak. Ini lebih banyak ke siapa nih? Karena kalau gua ngelihat dia kan sentuhan tuh kalau keindahan lebih ke cewek ya. Atau nggak mungkin bapak ini. Tapi ada juga Kalau malam pakai wig Pak. Jadi pas mau ngedesain ini pakai wig. Keluar langsung ya kan dari dalam. Kayak gil, jadi dapat feel ya. Bareng-bareng sih Pak memang. Jadi ada karena kan jujur sih kalau gue sih Pak pusing Pak sebenarnya pusing karena semua barang-barang gue beli Pak. Maksudnya gue yang listing semua apa yang kurang-kurang dari hal-hal kecil semuanya. Jadi kayak sebenarnya untuk interior penampakan itu udah nggak pegang sebenarnya. Cuma jadi gue serahin lah ke Tito. Kamu bikinlah yang apa kayak barang-barang penampakan karena dia belilah ini kosong tuh masih kosong tuh temboknya masih ini. Dia terus yang ngedorong. Kalau gue tinggal beli aja Pak, tinggal saya kopiin aja. Timur lah ya tim ya. Iya, jadi Liatin saya mau. Jadi liatinnya gue kerja gitu kan. Terus udah pusing masih mikir lagi buat besok. Jadi pas hampir semuanya yang di dalam sini online equipmentnya kecuali meja kursi itu Pak tragis sih. Sampai ada kurirnya yang hafal sama kita. Jadi sehari hampir 3 kali orang datang ngasih waran pakai buket katanya. Dia masa ngeliat ini udah tahu namanya. Saking seringnya sehari sampai 3 kali 4 kali orang datang karena memang ordernya banyak banget kan. Terus memang semuanya konsepnya dari mejanya kita ngelihat kalau kata Pak David kan kalau mau ngelihat apa tuh namanya masa depan ngelihat dulu di negara luar baru nanti 5 tahunnya bakal di kita gitu. Apa yang lagi ngehits? Ya, yang lagi hits. Terutama Amerika ya biasanya. Iya. Amerika yang lagi ngehits biasanya itu 5 tahun ke atas atau 10 tahun ke atas pasti akan bertahan di Indonesia nya gitu ya. Jadi ngelihat di Google langsung pas kita lagi di mana Pak ya? Amir Prata mau salah. Ya pokoknya kita udah sekongko lah. Jam kerja. Lagi jam kerja cabut ya. Tapi brainstorming teman-teman ya. Terutama mahasiswa. Jadi kita bukan ada tuh namanya istilahnya makan gaji buta tuh gabut. Oh enggak, kita di luar sekalian mikirin juga gimana cara mahasiswa sukses, gimana mahasiswa dapat kerja. Nah jadi ya seperti inilah kita menciptakan lapangan-lapangan pekerjaan gitu kan. Kalau kata Pak Sandi kan gaspol, geber. Sandiaga Uno ya. Iya Pak, mudah-mudahan Bapak nonton Pak ya. Bisa collab Pak sama Seven Production Pak. Iya Pak. Tapi Pak, mungkin ini jadi inspirasi juga buat teman-teman karena buka coffee shop tuh cenderung buat mereka mahal, butuh dana yang besar, ya. Gue nggak tahu berapa yang dikeluarkan, tapi kalau nggak keberatan, Pak Tit atau Kak Kenti, itu kira-kira habis di berapa tuh? Siapa tahu nih teman-teman yang dengar juga bisa dapat gambaran dan mereka misalnya mau buka coffee shop, jadi ngerasa bahwa oke, ya. Ada budget sebentar ini, ya siapa tahu mereka juga bisa terbantu. Ini mau sombong atau gimana? Ada dua versi deh, versi sombong atau versi? Oh, versi sombong ya? Ya, habis 1M, nggak ada 3M. 3M ya? Maibu, Mayatus 50. Maibu, Mayatus 50, 3M. Sebenarnya nggak nyampe di atas 50 lah. 50 berapa sih? 50.000 ya. 50 lah ya kayak. Ya. Jadi kalau teman-teman mau butuh konsultan tinggal ada di bawah. Cara bikin coffee shop low budget ya kan. Nah, itu kita. Jadi saya cantumin di bawah sini bisa langsung visit aja Instagram kita. Jadi teman-teman jangan berkecoh lagi gitu. Kadang kita berpikir buat coffee shop rata-rata kepikirannya itu ratusan juta. Nih Pak Tito sudah bisa buktikan sama Kak Keti
bawa buka coffee shop kurang lebih bisa di angka 50 juta. Ini yang saya sebut dari mereka ini adalah low budget high impact. Beda kayak gua ini adalah low profile high profit. Itu lebih bagus sih, Bang. Itu lebih bagus. Gua nggak kayak gitu. Ya, jadi ini banyak nih. Silakan aja teman-teman yang penasaran versi pengertian yang namanya nyaman interior yang gua maksud, teman-teman bisa kok mainlah ke sini, terutama mahasiswa nih, ya, dengan budget yang 50 tapi bisa maksimal seperti ini. Jadi luar biasa menurut pendapat gua. Ada banyak yang bisa kita pelajari di sini. Gua tetap berdoa pastinya sukses besar buat Kak Geti sama Pak Tito, ya. Kalau Pak Tito sendiri ngajar di kampus, entrepreneur juga, tapi memang dia kalau soal di kampus, gue teman-teman senangnya kopi itu kayaknya udah dijiwai dia gitu. Jadi asal ada aja bahan, pasti kan dikerjain dia. Sementara kita ngotak-ngatik yang namanya laptop, dia udah kayaknya passionnya di kopi dia, ya di kopi banget. Jadi kayaknya kalau bisa dibilang keunggulan produk di Coffee Shop Olivia Coffee and Eatery ini mungkin kopinya juga ya Pak? Iya. Kopinya gimana tuh? Kopinya kalau kata barista tuh rich. Rich. Crazy rich enggak ya? Iya, rich. Aku aja dengarnya gila rich ya kan. Anak Jaksel banget. Tinggal jelasin aja rasanya gimana tapi dibilang rich. Oh, berarti rasanya kaya. Maksudnya gini, harganya di sini juga awalnya harganya kita berdiskusi kan mau berapa, kita hitung costnya berapa. Jadi karena kita bukan ahli sih tapi tahu sering main air, jadi tahu cara ngitung air gimana. Makanya harga jual di sini tuh ya buat kantong enak lah ngeluarin duit. Berapa tuh Pak kopi yang menjadi unggulan Bapak dan berapa harganya? Kalau kopi yang dingin Olivia Signature ya cuma 18.000. Kemudian kalau latte-nya yang hot semua 15.000 di sini. Jadi pengennya orang lain itu bisa minum minuman mewah, tapi harganya merakyat, di kantong aman. Tapi kalau 10 orang lumayan juga. Jadi makanya kalau bawa pacarnya aja ke sini. Terus kalau mau makan enak, bawa pacar, tempat bagus, udah jangan kemana-mana dah kalau di Batam. Di sini aja di Olivia, alamatnya di Bida Asri. Asri. Bida Asri. Tahu ya, di dekat Uniba ya, dekat Uniba tuh teman-teman ada pal teman-teman Batam terutama. Panjang ya, padahal nanyanya apa kemana-mana. Apa sekalian. Enggak, justru di situ gue merasa ini penting nih buat teman tahu, terutama yang lagi jomblo gitu ya. Gue ngerasa dengan penjelasan Pak Tito barusan, kelewatan lu kalau sampai sudah ke Olivia Coffee and Eatery, keluar masih jomblo gitu. Ya, kelewatan tuh sama dengan kayak kameramen gua tuh. Ya, Amin hidupnya dengan jomblo terus. Mudah-mudahan dengan dia sudah minum kopi, ya tadi latte ya. Iya, latte. Minumnya latte. Nah, dia udah langsung kelihatan tuh jidatnya latte gitu. Ya buat teman-teman jadi jangan lupa tuh. Gua tetap terinspirasi Pak Tito. Kalau Pak Tito ada nggak ya sekiranya tuh kolaborasi dengan mahasiswa selain sama J yang memang membantu banyak dalam operasional adanya? Mungkin kalau sebelum kita buka ini Olivia ini, saya banyak nanya ke mahasiswa yang udah duluan terjun. Jadi kan kita tuh nggak boleh juga mentang-mentang kita jadi pengajar, jadi kita nggak mau bertanya nih kan. Banyak orang gagalnya di situ. Ketika sudah memimpin, jarang banget nanya ke bawahnya ini ada apa gitu, karena saya juga awalnya kurang terlalu paham jadi tentang coffee shop. Jadi saya banyak bertanya sama mahasiswa yang udah duluan. Gimana nih, gue mau buka coffee shop, kira-kira apa aja nih yang harus dibutuhin sama anak zaman sekarang? Kan karena mereka lahirnya ini di zaman milenial gitu kan. Kalau zaman kita kan nggak ada yang kayak gini. Betul. Di warteg aja dulu pas kuliah. Utang lagi. Warteg Beijing makannya orek doang. Sama telur. Nah jadi banyak sih yang berkontribusi di sini, masukan-masukan dari mahasiswa banyak. Apalagi yang mereka udah memang kerja jadi barista di coffee shop di Batam. Jadi mereka bagusnya menunya kayak gini, bagusnya tempatnya kayak gini. Sekarang itu kayak gini loh. Jadi banyak kolaborasinya banyak kayak gitu sih. Kalau di dapur banyak kolaborasinya sama dosen teacher yang punya dimsum juga. Jadi
Ya alhamdulillah semuanya dilindungi orang-orang baik. Jadi semuanya lancar-lancar aja Pak. Walaupun ada beberapa lah kita tipu. Ya, jadi ya enak nanti kan ceritanya kalau udah dipanggil suruh jadi wawancara apa narasumber enak ya. berharap Pak. Jadi udah enak ceritanya jadi panjang gitu. Kalau mulus-mulus saya nggak mantap. Boring jadinya. Iya, boring. Tapi benar sih Pak, kalau Pak Tir bilang tadi, memang zamannya sudah harus collab ya, kolaborasi kita dengan mahasiswa. Aku juga berharap tuh memang Pak, kalau di kampus jangan lagi banyak kekakuan. Jadi dosen jangan terlalu formal ya. Kalau memang harus sharing knowledge nggak harus di kampus gitu loh. Jadi di luar pun bisa sama kayak ya bertukar pikiran, nggak harus kami semua yang tahu. Banyak juga tuh teman-teman mahasiswa yang lebih tahu, apalagi yang sifatnya dunia apa kita bilang gaul ya, dunia gaulnya gitu. Nah itu juga sebenarnya yang ingin gue tanya sama Kak Keti. Benar kata Pak Tito bahwa memang kita mahasiswa udah banyak buka nih Kak Bishop, ya kan? Di Batam terutama. Kayaknya lagi menjamur-jamurnya nih di Batam Kak Bishop. Nah kakak sendiri kepercayaan diri seperti apa tuh? Motivasi atau apa ya yang jadi inspirasi kakak? Juga yakin aja tuh. Pokoknya Kak Bishop ini bakal apa namanya bisa mendapat banyak keuntungan buat Kak Keti-nya. Sebenarnya gimana ya, kalau anak milenial sekarang bilangnya insecure. Asik. Ada rasa insecure sendiri buat coffee shop ini karena kita lihat sekarang udah banyak coffee shop yang ada di Batam itu memang udah punya masanya. Mereka jadi base campnya mereka gitu buat nongkrong. Tapi di sini memang kalau untuk coffee shop lokal Tito sendiri ngajarin juga gitu kayak coffee shop lokal jangan digigit, itu kompetitor kita, tapi itu sistem kita. Oke. Jadi kalau saya sih percaya sih kalau rezeki udah diatur sama Tuhan. Jadi meskipun di depan ada coffee shop, ada jual kopi juga, di samping ada jual kopi juga, tapi kan orang kadang-kadang apa ya, referensinya itu beda gitu, sukanya tempatnya seperti apa gitu. Ada yang suka nongkrong dengan musik-musik, ada yang suka lebih sepi, lebih nyaman cuma ambience aja, musiknya cuma sedikit aja, dia sambil kerja atau apa. Jadi sebenarnya sih ya harus pede, memang harus pede kalau bikin usaha, kalau enggak gimana mau aku juga ya kan. Jadi ya kalau gue sih insya Allah Pak pede sih Pak, nggak ada ketakutannya di awal aja. Sekarang udah mulai oke. Terus dan harga sih Pak, itu tadi balik lagi ke harga kita. Apa ya, feedback dari teman-teman tuh yang datang sini mahasiswa, harganya oke, murah. Jadi teman-teman juga, kalau teman-teman tuh sendiri bilang murah ya kayak harga kopi lo ya, dan rasanya enak gitu. Enggak, kadang-kadang ada yang kopinya terlalu asam, cewek-cewek itu nggak suka kan. Yang kopi yang asam atau yang terlalu pahit, cewek-cewek itu anti banget, dia pasti selalu nanya kopinya pahit nggak Kak, kopinya asam nggak Kak, nah gitu. Oh nggak, kopinya enak pokoknya gue. Jadi jualnya itu ya kan. Jadi alhamdulillah gitu Pak. Nah ini dia, memang kalau gue melihat, gue senang deh karena kita sering curhat sama Pak Tito, sering bukan curhat sih, lebih ke brainstorming tentang bisnis kalau lagi hangout bareng kompo. Nah kalau melihat dari Olivia Coffee and Eatery ini, dia udah ngikutin seleranya mahasiswa dan seleranya pasarnya sih, karena memang bener kan, artinya banyak mahasiswa ya. Iya mahasiswa. Kebanyakan kemarin memang, dan kita juga promo di Instagram juga kan. Kita lihat kebanyakan mahasiswa dan karyawan. Jadi kita tuh ada kayak, sebenarnya bukan tagline sih Pak. Jadi kita bilang ini kopinya enak tapi harganya, pokoknya kita harga karyawan deh, harga mahasiswa sama karyawan, iya kan? Gitu. Nah itu tadi disebutin Instagramnya, boleh dong Kak? Kalau untuk IG-nya Olivia sendiri, oliviascoffee.batam. oliviacoffee.batam. Dan juga kalau nggak salah sudah pakai GoFood ya Kak ya? Iya, kita ada di GoFood sama di Grab juga, GrabFood. Nah, jadi teman-teman yang misalnya ngerasa bahwa gue mungkin lagi ada kerjaan dan nggak bisa ninggalin tempat, ya udah GoFood aja ya. Jadi semua teknologi kayaknya sudah mereka coba, termasuk cara pembayaran. Gue lihat ada barcode untuk nge-scan kalau kita pakai internet banking, sama ada OVO juga, GoPay, semua. Jadi sebenarnya kita memberikan kemudahan lah semuanya ke teman-teman yang datang ke sini gitu. Itu
itu sih. Jadi teman-teman kalau berbisnis jangan melawan yang namanya teknologi ya, karena kalau kita melawan ya udah kayak ombak habis tuh yang belajar dari BlackBerry gitu ya. Jadi memang harus ikutin teknologi sih ya. Nah terus gimana nih terakhir mungkin harapannya Pak Tit sendiri, KKP gimana untuk Olivia sendiri? Oke, untuk harapannya sama kayak yang ada di situ, itu tuh ada filosofi pohon. Oh, Jadi- bisa nanti teman-teman lihat ya. Itu ada. Jadi apa namanya? Kalau pohon itu kan kok semakin tinggi semakin kokoh gitu kan. Terus banyak rantingnya. Nah, kita harapannya juga sama. Di sini kokoh, cabangnya banyak memperpusat, Amin. Memperkokoh pusat, banyak cabang. memperkokoh pusat, memperbanyak cabang. Tapi nggak untuk wanita atau pasangannya ya, cukup satu pasangan seumur hidup. Jangan kayak Amin dia perkokoh pusat banyak cabang, banyak banget gitu ya. Lanjut Tit. Nah, jadi harapannya Olivia ini semakin dikenal orang, terus memang konsepnya kita membantu dulu. Jadi semua di daerah-daerah mungkin bisa, ya kalau banyak yang support ini kita juga banyak bisa membantu orang gitu kan Pak. Kayak misalkan target kita setahun di sini kita akan move ke Cabang lain. cabang lain. Kota lain juga. Ya kalau di sana disupport dengan orang-orang daerahnya, lokalnya, ya kita bakal nanti bakal move lagi kemana. Jadi setiap daerah kita harus kokohin dulu, baru harapannya itu sih. Minimal di Batam kita bisa bersaing lah. Bersaingnya itu dalam arti ketika orang pengen makan di mana, orang mau bekerja di mana, bersaingnya itu dulu. Sip. Kalau Kak Genti mungkin Kak ada semacam harapan-harapan khususnya. Nih kalau harapan istri ini doa kan jadi penting nih. Iya itu tadi sih memang kita ada niat untuk buka cabang sih di rumah apa ya kampung halaman di Tanjung Pinang. Jadi memang rencananya pengen buka, tapi emang kita harus kuatin di sini dulu nih. Kita pengen bikin rame dulu di sini dan pengennya sih orang tuh nih ngomongnya nongkrongnya Olivia sih, Olivia jadi pengennya disebutin sama orang Olivia jadi kayak aku pengen bikin nama dulu di sini biar namanya agak gaung di Batam ya kan. Betul. Tapi Olivia itu sendiri boleh Kak cerita ke teman-teman itu dari mana tuh idenya? Sebenarnya pengen bikin yang aneh-aneh gitu yang misalnya apa ya Janji ampela. iya janji-janjian atau apa dua hati dua Tapi ya itu lagi booming sekarang. iya kan? lagi booming tapi kita ternyata orangnya tidak semestri itu kita berdua dan terus akhirnya tumbuhlah kenasisan gue Pak. Duh kayaknya bagusan gue bikin nama gue sendiri, nama gue bagus kok Olivia. Oh dari nama Kakak? Iya, jadi Olivia itu dari nama gue, terus nama gue bagus kok Olivia. Juga banyak coffee shop yang di luar negeri namanya Olivier atau apa ya kan? Iya. Yang keluarganya Olivier ya kan? Iya Oliver, Iya, Oliver baca Oh Olivier iya benar. Nah, Oh ingat. iya kan? Nah jadi pasti wah ini nama gue tuh jual sebenarnya. Jadi ngapain gue pusing-pusing mikirin harus pakai brand apa atau ngambil franchise. Nah awalnya kita mau ambil franchise memang. Awalnya makin kesini kita pakai nama kita sendiri aja deh. Kayaknya lebih kita pengen karena kita mau menciptakan franchise ke depannya. Ya itu seperti itu. Udah pikirnya dari situ tuh Pak. Jadi ya si namanya udah Olivia. Jadi ini gampang kan Olivia's Coffee. Memang tempat makanan Pak yang bisa ngejual itu nama-nama cewek. Iya, Nggak iya. mungkin nama kayak gini Tito Coffee Shop. Asli kita cuma bengkel bro. Bagusnya itu kalau nggak Tito tuh Tito Maju Makmur, toko bangunan, Kebangunan. Atau mungkin tempat apa ya? tempat gym. Gym gitu-gitu kayaknya. Mungkin Iya. nama cewek itu bener lebih. Kan namanya Tito Pratama, dua-duanya nggak masuk. Pratama Coffee Shop nggak masuk, tapi kalau Pratama toko bangunan itu baru. Oh ya kamu yang pertama ya. Jadi kalau nama laki-laki itu bagus buat yang kerja-kerja kasar aja. Asli. Iya. Terus kalau gue gimana dong? Gue mungkin kalau nama David gitu dihilangkan aja D-nya ya, jadi Devi gitu ya kayak kerja malam gue. Sambil jalan minum bir bro. Mabok jadinya kan. Oke. Nah tapi saran dong sama teman-teman, kita tahu nih teman-teman mahasiswa banyak banget KKP yang ingin buka usaha, buka punya bisnis sendiri itu. Boleh dong kasih semacam
ya pesan, motivasi, saran atau apapun yang Pak sama Kak Keti mau kasih. Oke, mungkin kalau untuk saran, bukan saran sih, sebenarnya lebih ke teman-teman yang mau buka usaha atau entrepreneur langsung aja dimulai. Dimulainya itu usaha yang baik-baik itu ya dimulai. Jadi teman-teman gak usah bingung mau buka apa, passionnya di mana, ya itu aja dibuka. Misalkan sukanya main salon ya buka salon, sukanya main sepeda buka sepeda. Iya, buka butik, sukanya make up. Ya, jual-jual make up. Jual make up boleh juga gitu. Suka jual ini Pak ya. Itu saya aja. Saya lebih tepatnya jual ide, jangan jual diri gitu. Membela diri. Jadi gitu. Jadi mulai aja dari sekarang, nggak ada kata terlambat nih. Karena semuanya intinya butuh doa sih, buat doa dan semangat. Iya. Jangan takut ya untuk mulai pokoknya. Jangan takut. Ya. Kadang-kadang orang kan takut Pak. Ya, ya. Buat memulai sesuatu itu kan. Mindsetnya ya. Iya. Terkejar Nanti akan takut rugi, takut apa? bangkrut. Itu penyakit apa lah, penyakit dunia kampus. Jadi kita harus akui di dunia kampus yang namanya bisnis itu terlalu banyak rencana. Gitu ya kalau kita lihat. Jadi kadang terlalu banyak diajarin bagi mahasiswa itu untuk ini sempurnakan dulu ininya, ini sempurnakan ini. Sehingga pada saat mereka berpikir banyak hambatan, nggak mulai-mulai. Akhirnya ya nggak berani tuh, takut ya. Aduh, ntar gue bangkrut dong, ntar nggak ada yang laku jualan gua. Tapi benar, Kak Kemi bilang, teman-teman jangan takut, don't be afraid. Ya, jadi Bahasa apa Pak tadi Pak? itu bahasa Batak ya. Don't be afraid gitu. Cuma itulah bahasa Inggris yang gue tahu sudah hampir berapa puluh tahun gue. Pantas Bapak ngomong itu terus. Iya. Jadi teman-teman, pokoknya don't be afraid lah. Yang lain tuh nggak tahu. Jangan lupa yang belum subscribe, Ois, subscribe Pak ya. subscribe. Di mana Pak? So, di Seven Production. Nanti di dalamnya banyak banget tentang usaha, semuanya ada. Subscribe, terus komen, like. Ya, kasih masukan buat Seven Production. Ya, Apa yang mau dibahas? Ya, kita sangat butuh itu. Jadi teman-teman berbagi, Pak Tito sama Kak Keti udah berbagi sama kita pengalaman. Ya, gue juga berusaha untuk channel, gue berbagi kita punya pengetahuan yang kita sudah dapatkan. Nah buat teman-teman juga yang sudah mendengar, sudah menonton video kita, ayo kita kalau memang butuh collab, silakan collab, datang ke Olivia Cafe and Eatery. Ya, nggak perlu ya, teman-teman juga bisa ngajak kita untuk kerjasama dimanapun juga. Ya, kerjasamanya bagian apapun juga itu pastinya sangat membantu. Dunia sekarang bentuk yang collab. Ya, bukan collab ini ya, pingsan ya. Collab pingsan lain lagi itu. Ini kolaborasi ya. Seperti itu. Oke lah, Kak Keti, Pak Tito, terima kasih banyak nih untuk waktu ya, untuk sharing-sharingnya sama teman-teman semuanya. Nah, yang pastinya doa gua Olivia Cafe and Eatery ini maju terus seperti tadi yang dibilang, banyak cabang, multiplying ya. Jadi membuka banyak Olivia lagi. Intinya semangat memberi harus ada buat kita. When you give, you become richer. Ya, terima kasih Pak Tito, Kak Keti. Pokoknya sukses buat usahanya. Sukses juga Pak buat YouTube-nya. Terima kasih Pak Tito. Oke teman-teman, itu saja yang pastinya, dan jangan lupa juga sekali lagi untuk tetap subscribe, share, like, dan komen. Subscribe. Thank you very much and God bless you all. Out.